Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang bisnis plan yang sudah kami rancang. Yang pertama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya, Faikotul Hikmah. Ada teman saya, Nur Fauzi Ahmad, Muhammad Miftahul Huda, Muhammad Nurullah Febrianto, dan Iqbal Fatoni. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, di sini saya akan menjelaskan 4 subbab yang akan kami bahas. Untuk yang pertama, apa itu The Box Crispy. Untuk yang kedua, cara pengolahannya bagaimana. Untuk yang ketiga, segmentasi pasar apa saja yang sudah kami rancang. Dan yang terakhir, studi kelayakan bisnis. Selanjutnya, saya akan membahas tentang apa itu The Box Crispy. Sudah jelas, di sini usaha yang akan kami gagas merupakan sebuah olahan makanan sederhana yang sering dilupakan fungsinya oleh masyarakat. Banyak tanaman pisang di daerah pedesaan dan di tempat saya tinggal. Pelepah pisang ini biasanya dibiarkan membusuk karena masyarakat tidak tahu bahwa pelepah pisang ini juga mempunyai nilai jual. Dengan bahan baku utama yang berlimpah, kami berencana memanfaatkan pelepah tersebut menjadi produk makanan ringan. Mengapa kami namai The Box? Karena dalam bahasa Jawa pelepah itu namanya The Box. Jadi kami ubah menjadi seperti bahasa yang keren, yaitu kami ubah dengan nama The Box Crispy. Saya lanjutkan. Ini adalah gambaran The Box atau pelepah pisang. Ini pengolahan The Box pelepah pisang. Yang pertama yaitu pelepah atau The Box diiris kecil-kecil, persegi, lalu rendam dengan air garam. Setelah dicuci bersih, yang kedua, siapkan adonan dan campur ke dalam adonan. Yang ketiga, panaskan minyak di dalam wajan, lalu goreng sampai kering. Yang keempat, tiriskan dan aduk dalam mesin pengurang minyak. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek kompetisi pasar. 1. Demografis. Olahan ini bisa dikonsumsi semua masyarakat, baik kaum muda atau lansia. Yang kedua, ekonomi. Harga yang ditawarkan dapat menjangkau semua kalangan, menengah maupun ke bawah. Yang ketiga, kualitas. Olahan ini dibuat dengan cara sederhana dan higienis, mudah diolah tanpa mengandung zat kimia berbahaya. Yang keempat, kelemahan. Jika disimpan terlalu lama, dapat menyebabkan bau tengik atau basi pada kerupuk. Yang kelima, peluang. Belum banyak yang tahu kalau pelepah ini mempunyai fungsi yang sangat membantu perekonomian. Yang keenam, ancaman. Ada beberapa pihak yang sudah meluncing dengan brand-brand yang sudah terkenal. Saya akan menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis yang digunakan di The Box Crispy. Sebelum menghasilkan produk atau merencanakan usaha, pengusaha harus menganalisa studi kelayakan bisnisnya. Studi kelayakan bisnis digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan berdasarkan kelangsungan usaha atau proyek yang sebenarnya. Usaha ini juga menjalani studi kelayakan bisnis dengan perhitungan break-even point. Apakah bisnis ini layak atau tidak untuk dijalankan? Selanjutnya yaitu break-even point. Yang pertama, modal awal, yaitu investasi ditambah biaya tetap, biaya tidak tetap. Investasi sendiri yaitu sebesar 1.920.000, biaya tetap 190.000, biaya tidak tetap 493.000, dan total biaya itu 263.000. Yang selanjutnya yaitu harga net HPP, biaya tetap tambah biaya tidak tetap tambah dibagi kapasitas produksi. Hasilnya bisa dilihat di situ ya. Yang selanjutnya yaitu biaya produksi, yaitu biaya tetap ditambah biaya tidak tetap. Dan itu jumlahnya 683.000. Yang selanjutnya hasil usaha, yaitu jumlah produksi ditambah dikali harga jual, yaitu sebesar 1.300.000. Yang selanjutnya keuntungan, yaitu keuntungan hasil usaha dikurangi biaya produksi, yaitu sebesar 617. Selanjutnya yaitu rasio hasil usaha dibagi biaya produksi. Hasil usaha itu ada 1.300.000,
Untuk biaya produksi 683.000, yaitu 1,90. Nilai BC lebih besar dari 1, yaitu 1,90. Maka disimpulkan investasi yang dilakukan untuk produksi ini bisa dikatakan layak. Selanjutnya break even point, itu biaya tetap ditambah investasi dibagi 1 biaya tidak tetap dibagi hasil usaha. Itu ketemu 3.403.225. Dari nilai BIP tersebut berarti bahwa usaha tidak rugi tetapi untung saat dihasilkan pendapatan sebesar 3.403.225 atau terjual sebanyak 26.1 piece dari penjualan. Jadi produk atau usaha ini menghasilkan laba. Dengan demikian usaha ini layak untuk dilanjutkan atau direalisasikan. Pemasaran yang digunakan oleh The Box Crispy yang pertama itu di Instagram dengan membuat akun khusus tentang penjualan produk ini dan penjelasan semua varian rasanya. Yang kedua dengan mengupload di Instastory WhatsApp.